Kalau seandainya dibalik dari tuduhan itu kan dinyatakan bahwa Syekh katanya menistakan agama. Kalau sekarang kita balik, yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah itu justru yang menista agama. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, jadi kalau ada orang salah, terus dibela. Ya. Nah, lawan diskusinya orang benar. Sudah ada orang benar, menerangkan yang benarnya, malah dicari-cari untuk lawannya. Ya, dicari argumentasi supaya seakan-akan ini ada pembanding. Ini benar kok, benar dipertahankan. Itu sesuatu yang salah. Bolehkah kita mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapannya Allah, lalu kita katakan itu sesat? Cuman Quran. Nggak percaya silahkan. Karena Quran itu firman Allah, petunjuk hidup. Kita punya musuh namanya setan. Setan paling takut kalau kita dekat dengan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Baik, hari ini kita akan mereaksikan video Pablo Benoit. Yang kita tahu kemarin dia sempat hadir di acara Satu Syuro di Ponpes Al Zaitun. Dan ternyata dia adalah pembela Panji Gumilang. Dan sekarang viral videonya di mana dia mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa Al-Quran firman Allah, justru orang tersebut adalah menista agama Islam. Ini benar-benar dia sudah melakukan penistaan lebih parah daripada Panji Gumilang. Baik, untuk lebih jelas coba kita lihat video si Pablo ini. Saya kasih contoh ini terakhir nih. Syekh mengatakan apa yang katanya Al-Quran itu adalah ucapan daripada Rasulullah, bukan ucapan daripada Allah. Kalau seandainya dibalik dari tuduhan itu kan dinyatakan bahwa Syekh katanya menistakan agama. Kalau sekarang kita balik, yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah itu justru yang menista agama. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini kan dia sudah secara tidak langsung sudah keluar dari Islam. Jadi mengingkari, lebih parah ini pernyataan dia daripada Panji Gumilang. Orang yang mengatakan Al-Quran firman Allah, justru orang itu sudah menistakan agama. Waduh, ini lebih parah daripada Panji Gumilang. Ini Majelis Ulama Indonesia atau Ormas Islam harus melaporkan ini. Si Pablo ini lebih parah nih, udah keluar dia udah mengingkari bahwa Al-Quran, orang yang mengatakan Al-Quran kalam Allah berarti sudah menista agama. Berarti banyak sekali ini kepada ulama-ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah. Ini sudah jelas-jelas dalam Al-Quran ada kalallahu ta'ala fil Quranil Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran. Si Pablo ini mengingkari, berarti dia mengatakan bahwa seluruh ulama-ulama Indonesia mulai dari zaman Rasulullah sampai sekarang orang yang mengatakan Al-Quran firman Allah, jadi menurut si Pablo ini sama saja menista agama. Berarti dia sudah menuduh seluruh umat Islam yang pernah mengatakan bahwa Al-Quran firman Allah, umat Islam sudah menista agama. Jadi dia lebih parah ini daripada Panji Gumilang. Ini sudah jelas-jelas keluar daripada agama Islam. Jadi kalau saya lihat dia hanya cari panggung, cari muka di tengah-tengah viral Panji Gumilang. Dengan cara membuat kontroversi lagi supaya pandangan masyarakat tertuju kepada dia. Kita punya bisa membuat satu satu alibi. Bukan alibi. Kalau kita alibi berarti kita salah. Tapi kita menggunakan logis kita untuk berbicara kepada orang. Satu, tahu nggak kalau kita bicara ucapan, memberikan satu ucapan, ucapan itu hanya bisa keluar, hanya bisa disampaikan bila mana makhluk itu punya mulut. Dia mulai pakai akal cara memahami bahwa Al-Quran itu firman Allah. Dia nggak percaya itu kan kata Allah di dalam Al-Quran. Oke, mulut itu adalah sifat yang harusnya dilekatkan kepada manusia, bukan kepada Allah. Tapi kalau kita lekatkan itu kepada Allah, berarti kita mendegradasi Allah. Bolehkah kita mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapannya Allah, lalu kita katakan itu sesat? Dia bilang orang yang mengatakan Al-Quran itu perkataan Allah,
Ini adalah pikiran ngawur, lebih parah daripada liberal, lebih parah juga daripada Mu'tazilah. Mu'tazilah aja yang percaya, yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dia masih percaya bahwa Al-Quran itu kalamullah. Dia memakai akalnya menganalogikan bahwa Al-Quran, jadi perkataan itu, apa yang keluar dari perkataan adalah dari mulut. Jadi mulut itu adalah disifatkan kepada manusia. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bahwa itu Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad. Ini gampang sekali cara membantah apa yang disampaikan oleh si Pablo dengan logika-logikanya yang tidak jelas itu, dengan logika-logikanya yang ngawur itu. Ini saya kasih contoh. Ada Pak Andi kasih pesan kepada saya, Pak Ardi tolong sampaikan bahwa ke Pablo saya tidak bisa datang. Saya datanglah ke Pablo, Pak, ada pesan dari Pak Andi bahwa Pak Andi tidak bisa datang. Saya sampaikan ke Pablo. Apakah pesan itu pesan saya? Gak bisa ngerti kah? Apakah pesan dari Pak Andi itu yang saya sampaikan ke si Pablo itu adalah pesan saya? Ya jelaslah pesan dari Pak Andi. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Disampaikan ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan bahwa itu firman Allah. Semua disampaikan melalui malaikat Jibril. Dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Apakah itu perkataan Nabi Muhammad? Ini kan logika dia, logika yang sangat bahaya dan yang sangat ngawur cara berpikir. Yang satu. Yang kedua, Al-Quran itu artinya apa sih? Tunduk. Bacaan. Ya, saya ini kurang bukan orang yang jago-jago agama banget, tapi kalau nggak jago-jago agama ngapain kamu ngomentari? Akhirnya tersesat sendiri, akhirnya menistakan agama Islam lebih parah lagi. Gitu ya. Dan sekarang Al-Quran itu artinya bacaan. Oke. Bacaan bisa ada karena ada yang menulis. Ya dong, kalau nggak ada nggak mungkin ada bacaan. Betul. Kita buat satu bacaan nih, berarti ada yang nulis. Ada yang nulis. Nah, dari sejarah siapa sih yang menulis Al-Quran? Sahabat Rasul. Ini logika sesat. Mereka ini, pertanyaan saya, mereka ini mendapatkan wahyu atau firman Allah ini langsung dari Allah atau mendengar dari Rasulullah. Nabi? Nabi. Dari Nabi. Nabi mengucapkan kepada mereka itu menggunakan kata-kata bukan? Iya. Itu Logikanya dia itu logika sesat. Jadi menjelaskan kepada orang yang tidak ngerti ya tambah sesat daripada dia. Masa dia mengatakan sahabat yang menulis Al-Quran yaitu mendapat dari Nabi, itu kan kata-kata dari Nabi, berarti kalam dari Nabi dong. Aduh, kan Nabi menerima wahyu dari Jibril, itu langsung dari Allah. Itulah ini akibat, jadi logika yang dia pakai adalah logika yang sesat sehingga membuat dirinya tambah sesat dan menyesatkan. Inilah seperti kata Ustadz Adi Dayat ya, orang-orang seperti ini mencari argumentasi dan menggunakan logika sesatnya, membenarkan dan mengingkari apa yang ada di Al-Quran, dan ini sangat fatal. Sama saja dia menggadai akidahnya. Ya, jadi kalau ada orang salah, terus dibela. Yeah. Nah, lawan diskusinya orang benar. Sudah ada orang benar, menerangkan yang benarnya, malah dicari-cari untuk lawannya. Ya, dicari argumentasi supaya seakan-akan ini ada pembanding. Ini benar kok, benar dipertahankan. Itu sesuatu yang salah. Dan ini sudah keluar daripada agama Islam, dan dia harus kembali bersyahadat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Dayat terhadap orang-orang seperti si Pablo ini. Cuman Quran. Nggak percaya silahkan. Karena Quran itu firman Allah, petunjuk hidup. Kita punya musuh namanya setan. Setan paling takut kalau kita dekat dengan Quran. Makanya ketika baca Quran, setan datang. Kalau Quran tidak. Al-Quran dengan Al-Quran beda. Anda baca Al-Quran 3 jam bisa bertahan. Baca Al-Quran 3 menit. Kita cek. Baca Quran tidak, 3 jam tahan. Lihat, Masya Allah. Oh, Madrid kalah 3-0 lagi. Masya Allah, lihat gini. Saya tahu itu, saya nggak nonton, nggak ada kerjaan bagi saya, nggak nonton, cuman saya tahu. Tunjukkan pada saya buku mana, kitab mana bahkan yang dianggap suci dibaca 17 kali dalam sehari. 7 kali sudah bosan, 3 kali sudah bosan, sehari belum bosan, 2 hari belum bosan, 3 hari bosan dia. Quran 30 tahun, 17 kali dalam sehari, nggak ada orang bosan. Kalau bukan firman Allah, mustahil punya sifat begini. Jelas sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Dayat. Kalau Al-Quran itu bukan firman Allah, tidak mungkin ya orang yang membaca Quran banyak godaan. Karena
karena Al-Quran firman Allah, makanya setan datang untuk menggoda. Beda seperti kata Ustadz Adi Dayat membaca Quran. Tidak ada godaan apapun. Baik, kita sudah mereaksikan video si Pablo dan sudah melihat juga apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Dayat. Semoga ini jangan sampai terjadi kepada kita. Jangan sampai juga permasalahan Panji Gumilang ini berlarut-larut. Jangan sampai timbul lagi penista-penista agama seperti si Pablo ini yang mengingkari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silakan Anda sampaikan komentar dan pendapat Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.